Kita anak bangsa, jangan tidur, kita lengah. Kalau dia berani menyatakan syirik, contoh sedekah laut, bahwa syirik yang sebenarnya adalah taib, betul. Syirik yang sebenarnya adalah balai, betul. Syirik yang sebenarnya yang dipimpin oleh Lutfi bin Yahya, betul. Karena apa? Tidak nyembah Allah tapi nyembah jabatan, betul. Tidak nyembah Allah tapi nyembah penjajahan, betul. Tidak nyembah Allah tapi nyembah klannya, nyembah politik. Anak bangsa harus jelas, inna syirka la zulmun azim. Yang namanya syirik, menyekutukan Allah, berani menduakan Allah. Siapa? Mereka Ba'alawi, mereka habaib adalah syirkun. Kaprok aduh. Inilah makhluk yang sudah langka, makhluk aneh yang dilestarikan oleh para pendukungnya. Nauzubillah. Inilah asrabi, aswaja rasa wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Seluruh warga Nahdien dan seluruh yang nonton video ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, menunjukkan kita mana yang benar dan memberikan pertolongan kepada kita untuk mengikuti kebenaran itu, dan memperlihatkan kepada kita mana yang batil. Juga kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk menghindari, menjauhi perbuatan batil tersebut. Amin Allahumma amin. Kalau dulu orang yang selalu teriak syirik, bid'ah, kafir terhadap orang lain itu adalah golongan Wahabi, sehingga mereka itu diberi gelar tabdi' takfir atau takfiri. Orang yang suka membid'ahkan, orang yang suka mengkafirkan, itulah Wahabi. Tapi ternyata ada ya makhluk langka yang hasil apa istilahnya itu? Hasil silang antara aswaja dengan Wahabi, sehingga makhluk ini bernama asrabi, aswaja tapi rasa Wahabi. Kita tahu selama ini yang suka mengkafirkan itu Wahabi, tapi oleh orang ini katanya para habaib itu yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ahkan, suka mencirikan terhadap orang lain. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau Anda Mas, ya Gus, mau membahas masalah nasab, silahkan bahas secara ilmiah saja. Ndak usah pakai provokasi seperti ini. Habib Lutfi Anda sebut Lutfi, ya ndak apa-apa sih, itu hak Anda. Anda mau nyebut Pak atau langsung namanya saja, itu terserah Anda. Lutfi dengan tarikahnya, itulah tarikah yang syirik. Itu kata Anda, ingat ya kata Nabi, ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Seseorang yang menyebut saudaranya kafir ataupun syirik, maka ucapan kafir, ucapan syirik, tuduhannya terhadap saudaranya itu bisa kembali kepada salah satu di antara penuduh dan yang dituduh. Jika kafir tidak ada pada yang dituduh, maka berarti Anda yang kafir. Itu adalah makna dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus, masalah sedekah laut silakan Anda lihat, cek. Sudah banyak keputusan Basul Masail NU tentang sedekah laut itu, Gus. Ya. Bahkan yang perlu dipertanyakan dan perlu dibahas adalah statement dari Anda ini, bro. Hei Gus. Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. waman nabiyuka, Pancasila. wama imamuka, Pancasila. wa aina kiblatuka, Pancasila. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Ini kira-kira malaikat Munkar Nakir marah enggak?
Loh, lari Gus terbirit-birit. Waduh. Oh, ayo dong malaikat. Loh, kan gitu. Kupas kalau nggak percaya malaikat. Di dalamnya Pancasila itu ada Allah, ada Muhammad, ada kiblat komplit. Betul nggak? Jangan lupa love for the homeland. Tetap kita cinta tanah air. Perlu Anda catat, Gus. Orang yang sudah mengaku bertanah air Indonesia, bernegara-negara Indonesia, maka selayaknya bahkan sewajibnya mencintai NKRI, mengawal Pancasila sebagai dasar negara kita, Gus. Tetapi jangan sampai nemen-nemen begitu. Maksudnya nemen-nemen sampai dikatakan marabbuka Pancasila, waman nabiyuka Pancasila. Jangan sampai begitu. Memang benar Pancasila ini secara garis besarnya semuanya tidak ada bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Marabbuka itu adalah misalnya Pancasila, sila ke-1 ya. Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bertentangan sila-sila di Pancasila itu. Tetapi jangan sampai dibuat guyonan, candaan seperti ini. Ketika ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian dijawab Pancasila. Ini gimana hukumnya, Gus? Sama sekarang begini. Sudah, jangan sampai Pancasila, Al-Quran saja, Gus. Al-Quran saja. Di dalam Al-Quran itu sebagai pedoman bahkan terhadap orang Islam. Kita tanya marabbuka, Anda jawab Al-Quran. Betul apa tidak, Gus? Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, semuanya dijelaskan. Tapi apakah betul jika dikatakan siapa Tuhanmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Al-Quran. Semua dijawab seperti itu. Betul apa enggak pemahaman yang seperti ini? Canda sih bercanda, tapi jangan kebangetan seperti ini, Gus. Apa mungkin dalam benak Anda orang lain itu dikira ndak NKRI, Anda yang paling NKRI? Orang lain dikira itu tidak mengawal Pancasila, Anda yang paling Pancasila, seperti itu ya. Sehingga harus semua rakyat dibilangin seperti itu. Marabbuka Pancasila, waman nabiyuka Pancasila, wama imamuka Pancasila, wama kiblatuka Pancasila, seperti itu, Gus. Ya ini gini ya. Biar Anda itu tidak termasuk makhluk asrabi, makhluk yang langka. Kalau memang mau membahas masalah nasab, silahkan bahas secara ilmiah. Nggak usah sih saling menjelekkan, ba'alwi kafir, ba'alwi syirik seperti itu. Nggak usah bahas secara nasabnya saja, bahas secara ilmiah. Kalau seperti ini caranya, ini bukan masalah pembahasan nasab kalau seperti ini, tetapi ini sudah provokasi. Kalau memang mau membahas nasab, Anda tidak percaya bahwa para habaib itu keturunan Rasulullah, ya silahkan, nggak apa-apa, bahas dengan baik. Orang yang tidak percaya terhadap tesis Kiai Imad misalnya, tidak sependapat dengan Anda misalnya, silakan aja untuk berdiskusi. Tapi jangan buat provokasi seperti ini. Kalau seperti ini kan tidak ada bedanya dengan Wahabi Anda itu. Sama dengan Wahabi, suka mensirikkan, suka mengkafirkan, bahkan memutarbalikkan fakta. Memahami ayat, memaknai hadis sembarangan, persis sama dengan Wahabi kalau seperti ini. Ini namanya kan asrabi. Kalau ada oknum Habib, 1 atau 2 orang Habib yang mengatakan kafir terhadap Anda misalnya, mencirikan Anda, membid'ahkan Anda misalnya, itu saja yang dihajar. Jangan seluruh klannya yang dihajar, jangan seluruh klannya yang dikatakan kafir syirik, Gus. Gitu ya.